melimpah bagiku. Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau Tuhan yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu ya Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Makin lemah, nggak bisa jalan. Kesaksian dari Ibu Tapia. Begini aja, besok datang aja ke rumah sakit Duren Sawit ketemu saya, katanya gitu. Kita ngani dengan serius ya, biasanya kan banyak ya anunya. Di kalau di rumah sakit ya asal dikasih resep sudah, itu aja. Oh iya dokter, terima kasih. Saya bilang, padahal sudah lama saya minta sama dokter itu. Dokter, aku minta tolong supaya suami saya di rongsen apa bagaimana gitu. Tapi dokter enggak apa-apa, masih bisa jalan kok, masih bisa gerak kakinya, katanya gitu. Puji Tuhan ya. Terus waktu itu besoknya saya bawa ke rumah sakit di Duren Sawit, di rongsen. Rupanya hasilnya ini apa? Syarat kejepit ya. Ya syarat kejepit. Pantasan sakit banget ya. Oh, terus bagaimana kelanjutannya dokter? Aku bilang gitu kan. Begini aja nanti ditembak apa di laser apa gimana ya 5 kali katanya gitu. Tapi bayar katanya gitu. Oh, nggak apa-apa kata Gemi. Berapa dokter? 5 kali 2.500.000 katanya. Oh nggak apa-apa. Nah, enggak. Ya kalau prabayar itu kan setiap bulan kan bayar kan. Yang punya duit berapa ya 16 juta kalau apa kan. BPJS ini gratis gitu ya, 2.500.000 ya udah Gemi tanda tangan lah. Nanti tanggal 3 bulan depan, ya itu akan diadakan ya. Puji Tuhan, ya, biarlah melalui ini dokter ini bisa Bapak Tapia bisa berjalan. Berjalan aja sudah syukur ya, jangan mengeluh tiap malam mengeluh sakit gitu ya. Saya urutin. Saya bikin minyak segala macam ya, sebagai istri bagaimana ya, sabar ya. Amin. Ya tapi satu hal yang saya ucapkan syukur ya. Yes. Mungkin orang lain kali lihat kali mereka ini kok sedih banget hidupnya ya. Begitu kali pikiran orang udah sakit, udah miskin, campur aduk, udah anaknya begini, udah begini segala macam. Tapi aku enggak. Amin, aku bersyukur. Bukan orang yang malang, aku pikir aku masih punya Tuhan. Amin. Ya, selalu ya, kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Sama saya tidak. Haleluya. Saya masih ada Tuhan. Amin, masih ada Tuhan. Amin. Dan berkata pada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri di manat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali pada cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya, silakan duduk saudara Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Haleluya.
Ayat 11 katakan begini, saudara dalam Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 berkata demikian dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri ke langit, melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali." Garis bawahi, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya, haleluya. Bicara kenaikan Yesus itu merupakan rangkaian karya keselamatan Allah. Jadi ada namanya rangkaian keselamatan Allah. Jadi Allah mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, lahir di Bethlehem 2000 tahun lalu. Kemudian setelah umur 30 tahun menjalankan misi Allah, yaitu mengabarkan kabar baik, kabar kesukaan. Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Saya seorang bapak kau tidak melalui Allah." Itulah kabar kesukaan itu. Telah terbit terang Tuhan. Yesus lahir di Bethlehem untuk memberitakan kabar kesukaan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati bahkan dibangkitkan. Inilah kabar kesukaan, inilah kabar keselamatan. Dan dia berkata, dan selamatan tidak selain dalam Yesus, sebab dalam dia tidak ada nama lain yang diberikan manusia yang olehnya kita selamatkan. Inilah kabar keselamatan. Kemudian setelah umur 33 tahun kira-kira, kemudian dia disalibkan. Itulah bagian keselamatan itu. Disalibkan. Dia berkata, "It's finished," sudah selesai. Itulah karya keselamatan. Itu yang kita rayakan Jumat Agung. Hari ketiga kemudian dia dikuburkan. Hari yang ketiga kemudian bangkit di antara orang mati. Kemudian setelah 40 hari kemudian dia naik surga. Itulah namanya karya keselamatan. Terus pertanyaannya, mengapa Yesus naik ke surga? Kenapa Yesus naik ke surga? Ini pertanyaan. Karena dia harus naik ke surga. Karena dia dari surga, naik ke surga. Dia bilang begini, saudara dalam Tuhan, di dalam Yohanes 6 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah." Yesus berkata pada orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, dia berkata, "Kamu ini berasal dari bawah, aku dari atas. Aku bukan dari dunia, tapi aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini." Yesus bukan dari dunia ini. Yesus berasal dari atas. Yesus berasal dari surga. Maka itu ia kembali ke surga. Begitu. Memang Yesus lahir dari darah Maria, betul. Tapi lahirnya kan dari Roh Kudus. Roh Kudus dari mana? Dari surga. Tuhan memberikan Roh Kudus kan. Ketika Maria kan bilang, "Kau akan melahirkan anak laki-laki dan namakan dia Yesus." Bagaimana aku bisa hamil? Roh Kudus dari Allah turunkan. Bibi itu dari Roh Kudus, dari atas, dari Tuhan, dari Allah, dari surga. Maka itu dia harus kembali ke surga. Itu sebabnya firman Tuhan kata, "Kamu dari bawah, aku dari atas." Tuhan katakan ketika berdiskusi dengan orang-orang ahli Taurat tuh, ya kan? "Kamu dari dunia ini, aku bukan. Aku dari atas." Itu sebabnya Tuhan harus kembali ke atas, kemana? Ke surga. Dia harus naik, karena memang bukan tempatnya di bumi. Di bumi tempatnya untuk memberitakan firman Tuhan, karena keselamatan. Itu karena keselamatan Allah. Dia harus mati, menebus dosa kita di kayu salib. Dia berkata, "Sudah selesai." Ketika dia berkata selesai, selesailah semuanya. Selesai pengampunan dosa itu. Selesailah dosa kita, selesai masalah kita, selesailah penyakit kita, penderitaan kita. Sudah tanggung di kayu salib. Itulah karya keselamatan itu. Selesai ngapain? Dia naik lagi ke surga, tempat yang menuju surga, Yesus. Dia naik, ya karena tempatnya di sana, kan gitu. Kemudian Yohanes 16 ayat 28 katakan gini, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia ini. Aku meninggal dunia ini datang kepada Bapa. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dunia ini. Tapi aku kemudian meninggalkan dunia ini datang kepada Bapa." Gitu. Ya. Datang dari Bapa, dari surga ke dalam dunia ini, di dalam karya keselamatan itu untuk menebus dosa kita. Itulah karya keselamatan itu. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dia harus memberikan kabar baik, kabar kesusahan, kabar kesejahteraan, kabar keselamatan itu. Kemudian setelah selesai, dia mati dikuburkan, tapi dia harus masih bangkit. Bangkit naik ke surga. Aku datang dari Bapa ke dalam dunia. Dan aku meninggalkan dunia, datang kepada Bapa. Itu sebabnya dia harus naik ke surga, saudara Tuhan ya. Jadi jelas ya. Yang pertama, kenapa Yesus naik ke surga? Karena Yesus datang
dan berasal dari surga. Yang kedua, untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu ada di Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan padamu, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kenapa Yesus naik ke surga? Kenapa Yesus pergi ke situ? Tujuannya adalah untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Yang percaya, guys, bahwa yang percaya. Itu misi Yesus ke surga. Bukan untuk anak-anak aja, enggak. Disamping sebagai pendoa syafaat kita di surga, dia juga menjadi tempat buat kita di surga. Ketika kita sudah selesai. Begitu rumah kita sudah selesai, dipanggillah kita. Sekarang rumah kita belum selesai, makin belum dipanggil. Kamu belum dipanggil? Ya belum selesai rumahmu. Belum selesai. Emang mau selesai duluan? Dan dia mau selesai duluan rumahnya. Jangan dulu dong. Dan dia mesti sungguh-sungguh dulu biar selesai rumahnya, ya. Sungguh-sungguh dalam Tuhan hidupnya, ya. Supaya Tuhan selesaikan rumah di surga. Ya kan? Sekarang mau dibikin lagi mana? Dan ini nggak sungguh-sungguh mau bikin rumahnya bagaimana? Ini kan ya kalau ya kan sama juga dengan orang tua kita kan. Kita baik sama orang tua kita, ya. Waduh, orang tua kita kan punya ya mampu untuk belikan rumah kan. Dia baik, anakku baik kali ya. Anakku taat bener ya. Wah, aku beliin rumah, kan? Aku bikin rumah. Kan begitu. Anakku nakal bener ya. Waduh, suruh ini ngelawan, sebel amat. Walaupun bapaknya punya uang untuk membelikan rumah, iya. Ah, biar aja itu. Biar aja itu anak bandel banget. Iya. Bapak yang dunia ini ngerti seperti itu gitu loh. Terus kita nggak taat, rumah nggak selesai. Tapi dipanggil, ya nggak ada rumahnya di surga. Dah dia dipanggil. Rumah selesai, enggak, gimana dong? Ya sebelahnya dong, sebelahnya. Nggak selesai rumahnya, tapi dipanggil. Dipanggil belum tentu selesai rumahnya loh, belum tentu. Wah, gue dipanggil, rumah gue udah selesai, belum tentu. Kalau nggak taat bagaimana? Hidup dunia mulu, bagaimana? Setia juga enggak sama Tuhan. Bagaimana sih rumah itu, ya kan? Dipanggil ya. Si Badu dipanggil, waduh, kita udah kembali ke rumah Bapak di surga, kan gitu kita ya. Belum tentu juga. Lihat si Badu bener kan dalam Tuhan. Rest in peace, ya kan? Rest in peace, ya. Bersyadat tentang, ya. Kita ucapin lah, ya kan ucapin. Telah dipanggil ke rumah Bapak di surga, si Badu. Ya Allah. Tapi Badu hidupnya nggak bener tuh. Kemana si Badu sebenarnya? Bapak surga apa di mana? Bapak surga kalau dia bisa ngomong ya, kalau dan ngomong gini ya, bukan bisa ngomong, kalau langsung ngomong, rumah gue selesai. Ya, rumahku udah selesai, si Badu bilang. Rumahku udah selesai. Di mana dong? Ya sebelahnya. Sebelah surga mana? Ya udah situ tuh. Makanya bersungguh-sungguh. Yesus ke surga menjadi tempat bagi kita. Kita yang mana? Kita yang percaya. Kita yang mana? Kita yang setia. Bukan ya orang itu. Bukan untuk orang Kristen, bukan. Banyak orang Yesus nggak setia soalnya. Yang setia tentunya. Yang percaya dan setia pada Tuhan. Itu dia menyediakan tempat buat kita. Kalau nggak setia ya bagaimana? Nggak sungguh-sungguh bagaimana ya? Dan sungguh-sungguh ya. Dia sediakan tempat di surga. Ya bukan sekarang, tapi kan pokoknya kapanpun Tuhan panggil, udah ada tempat di surga. Indah gak? Indah. Rumah gue sini cuma ngontrak, ya udah tak usah pusing. Cuma ngontrak, rumah gue cuma ngontrak, ya udah. Tidur aja. Entar di sana rumah kita. Senang. Surga, senang. Orang kaya di dunia ini sekaya-kayanya, kalau ke rumah kita surga kalah. Sekaya-kayanya, sehebat-hebat rumah dunia ini, dengan rumah kita di surga, kalah jauh. Ya kan? Keindahan. Entah itu pengertian rumah di surga kita tentang bentuk rumah, tapi indah, bicara keindahan di sana. Tempat tinggal yang indah, entah itu kita gambaran kayak seperti rumah, apapun itu bentuknya, pokoknya keindahan yang luar biasa yang kita akan alami di surga. Tidak bisa dibandingkan dengan rumah di dunia ini, nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, penderitaan kita sekarang ini tidak dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Itu maksudnya. Kemuliaan apa? Sukacita surga. Kemuliaan apa? Itu rumah tadi.
Nggak sembarangan Tuhan memberikan rumah, enak aja. Rumah. Emang orang tua misalnya, orang tua ada seorang tua nama Budi, Pak Budi orang tua. Anaknya sendiri belum tentu diberikan rumah, anak bandel. Belum tentu. Apalagi anak orang. Ya. Dibeli buat anak orang gitu. Pak Budi orang kaya miliuner misalnya trilunan. Merubah apa uangnya trilunan, ya kan? Triliun-triliunan lah misalnya. Terus dia bikin rumah buat orang belum tentu juga. Anak sendiri belum tentu. Kalau yang bandel apalagi lah. Bapak sudah memberikan rumah sembarangan gitu. Buat enggak. Setia enggak lu? Kan gitu. Sungguh-sungguh kau. Kalau enggak ya enggak. Enggak dibikinin semua. Yesus ke surga, naik ke surga itu untuk menjadi tempat baik kita. Kita yang setia pada Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya. Sungguh-sungguh beribadah dalam Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 1 katakan, karena kami tahu bahwa kemah tempat kediaman kami di bumi ini pasti dibongkar. Allah telah menjadikan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di bumi apapun rumah kita, semegah apapun rumah kita, itu pasti dibongkar karena nggak kekal. Bukan nggak boleh bikin rumah bagus-bagus di bumi, bukan boleh. Oh Pak Pendeta ini begitu jelas ya, orang rumahnya bagus-bagus nggak boleh. Bukan itu maksudnya. Silakan bikin rumah bagus, mewah silakan. Tapi firman Tuhan katakan sebagus apapun pasti dibongkar. Dan Tuhan menyediakan tempat kita yang bukan dibuat tangan manusia katanya, tapi tangan Tuhan yang buat. Luar biasa. Kalau tangan yang Tuhan yang buat, itu mah luar biasa. Artinya firman Tuhan katakan bukan tangan manusia yang buat. Berarti tangan siapa? Tangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sendiri yang buat kita rumah, itu kan luar biasa. Dan tidak bisa digambarkan. Tidak bisa kita gambarkan, nggak bisa. Walaupun kita mungkin sementara menggambarkan rumah-rumah seperti yang kita lihat-lihatin rumah nih. Rumah, wah ada bertingkat, wah ada mewah berkaca rumah. Boleh-boleh aja kita gambarkan seperti itu. Mungkin juga salah gambaran kita, tapi buat tangan Allah yang membuat, jadi nggak bisa digambarkan. Tapi yang kita bisa rasakan adalah kita imani luar biasa rumah itu, gitu loh maksudnya. Rumah itu luar biasa, nggak bisa kita gambarkan, betul. Tapi kita imani, mungkin kita rasakan dengan iman kita, gitu loh. Rumah itu yang Tuhan buat, rumah yang luar biasa. Dahsyatnya rumah itu. Di surga yang Tuhan berikan bagi kita, gitu loh. Masa nggak ada kerinduan untuk kita, untuk itu? Masa nggak ada kita bersyukur dengan apa yang kita sekarang? Bersyukur aja. Ya penting Tuhan katakan, aku memenuhi segala keperluanmu dan kemudian dalam Kristus Yesus. Kebutuhan kita apa? Kebutuhan kita apa? Sandang pangan papan. Mau kita makan enak nggak biasa ataupun rumah kita rumah mewah atau rumah biasa, rumah sendiri atau rumah kontrakan, sama saja. Bersyukur maksudnya gitu loh. Lebih penekanan bersyukur. Penekanannya di situ, bersyukur itu. Mengucap syukur itu penekanannya gitu loh. Bukan nggak boleh menambahkan sesuatu yang bagus, rumah nggak boleh silakan. Tapi yang penting adalah intinya mengucap syukur apapun yang ada pada kita sekarang gitu loh. Melihat bahwa penderitaan sekarang ini, apapun dilakukan ini untuk Tuhan nggak seberapa, karena kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita itu nggak bisa digambarkan. Luar biasa dahsyatnya. Itu loh. Yesus, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Itu salah satu tujuan Yesus. Bayangin, sebelum Yesus naik, sebelum Yesus mati kayu salib, dia udah ngomong begitu. Aku akan pergi ke rumah Bapa. Di Yohanes 14 dikatakan kepada murid-muridnya dan pada kita sekarang. Untuk apa menyediakan tempat bagimu? Bagi murid, bukan bagi orang lain. Bagi anak-anaknya yang dikasihi, yang sungguh-sungguh, yang setia, gitu. Sediakan tempat, akhirnya naik ke surga, saudara dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata dia naik, dia akan tenang kembali. Percaya nggak percaya saudara dalam Tuhan, mau senang nggak senang, itu tidak membatalkan kedatangan Tuhan kedua kali. Second coming pasti ada. Second coming, kedatangan Tuhan kedua kali itu pasti terjadi. Mau percaya nggak percaya, believe or not, Jesus is coming. Itu kan sering kita dengar kan.
Ya, kerennya kan gitu kan, bahasa kerennya. Believe or not, Jesus is coming. Wah keren kan? Percaya nggak percaya, Yesus pasti datang. Bodoh amat orang nggak percaya. Pusing dengan orang nggak percaya, nggak pusing. Nggak percaya, Yesus datang. Surga ada di bumi, nggak ada Yesus datang. Ada surga di bumi, ada kan begitu kan? Surga di bumi katanya. Nggak percaya Yesus datang. Dari dulu tuh, dari aku masih kecil sekolah minggu, Yesus datang. Yesus. Sekarang gue udah tua, Yesus nggak datang tuh. Kan benar, ada kan orang seperti itu kan? Ada kan ngomong gitu kan? Pengajaran Yesus datang dari dulu, puluhan tahun yang lalu. Sekolah minggu dengar pengajaran Yesus datang. Remaja, aku remaja menginjak remaja, dengar juga tuh pengajaran Yesus mau datang. Anak muda juga, sekarang udah tua, maka kapan Yesus datang? Kapan Yesus datang? Yesus pada datang, saudara percaya nggak percaya? Yesus pada datang, pasti datang kedua kali. Itu firman-Nya, langit dan bumi berlalu, perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Kisah 1:11 tadi dikatakan, saya ulangi lagi, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali. Jelas. Malaikat Tuhan yang diutus oleh Allah itu menyatakan demikian. Ini firman Tuhan dan tertulis dalam Alkitab, Kisah Rasul 6, Kisah 1 ayat 11. Yesus yang kau lihat naik surga itu akan datang kembali. Itu tertulis dan itu pasti terjadi dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik surga. Jadi kalau kita lihat dari surga, ya cara kamu begitu dia datang. Dan kita membayangkan dengan ribuan malaikat tuh, wah banyak tuh, kemuliaan luar biasa. Woi, dia dan balik surga. Dengan apa? Dengan cara sama waktu dia naik. Ya saudara dalam Tuhan, kemudian Matius 24 ayat 27 katakan ya, sebab sama seperti kilat memancar dari timur, melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan manusia. Saudara dalam Tuhan, maksudnya apa sih ini? Jadi kilat memancar dari timur ke barat. Semua pasti tahu. Memancar dari timur pasti tahu. Ini mengatakan bahwa kita semua pasti tahu. Kedatangan Tuhan pasti. Ketika Yesus datang kedua kali pasti tahu. Nggak ada yang nggak pernah tahu. Setelah datang ya, bukan mereka karena datang, bukan. Yesus datang pasti semua akan tahu. Wah, datang Yesus kedua kali. Dan itu penekanan kembali Yesus itu bahwa dia akan datang seperti itu. Sebab pada waktu tanda diberi, 1 Korintus 4, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini kejadiannya ketika Yesus datang kedua kali, dia sendiri datang ke surga. Dan yang mati waktu datang Tuhan, kita kalau udah mati, kalau mungkin kita udah dikubur ya, kita duluan bangkit menyongsong Tuhan. Kemudian yang masih hidup ketika datang Tuhan baru menyongsong Tuhan. Dengan apa? Tubuh yang baru. Bukan tubuh seperti ini, enggak. Tubuh yang baru. Yang sakit-sakit sembuh, sehat. Iya, memang begitu. Bukan tuh datang Tuhan dipulihkan, terus kaki pincang. Nggak ada pincang-pincang itu, nggak ada. Nggak ada. Misal maaf kata yang cacat misalnya, yang buta. Terus ketika Yesus datang dibangkitkan, ya, yang udah meninggal buta, ya, atau kita yang masih hidup dia. Terus dibangkitkan ke buta gini. Nggak ada cacat. Nggak ada namanya buta, nggak ada timpang, nggak ada. Dipulihkan semua kita. Tubuh yang baru pulih. Sehat semuanya. Indahnya kedatangan Tuhan. Indah buat kita yang percaya tuh. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Indahnya. Yang tua-tua jadi muda. Semua sama, muda. Kulit bagus, muda semua. Ya, ibu tapea nggak begini. Muda. Tua cantik nanti. Iya, Pak tapea juga muda. Kenal gak kita? Kenal. Nanti di surga kenal gak kita? Kenal. Itu waktu Yesus dimulakan di atas gunung, coba. Sebelahnya apa? Musa dan Elia. Ingat ya cerita ini di Alkitab. Ketika mereka Yesus dan bawa Yohanes, Petrus, Yakobus ke atas gunung. Di gunung Yesus dimuliakan. Sebelah kiri dan kanan apa? Musa dan Elia. Ketahuan nggak? Musa dan Elia. Kenal.
Nanti kita di surga kena. Suami istri kena. Tapi maaf kata ya, nggak ada suami istri sana lagi, nggak ada bicara maaf kata ya. Kasih eros nggak ada ya, maaf deh. Nggak ada namanya kasih eros, nggak ada. Eros nggak ada. Kena gini aja, saya sama istri saya kena, ya kena. Tapi nggak ada eros lagi. Nggak ada, kawin mengawinkan nggak ada sana. Ini mau jadi penekanan. Jadi jangan salah pengajaran juga, jangan. Suami istri enggak dapat bidadari, nggak ada, gitu bidadari, nggak ada. Kita nggak ada. Kena. Ya. Jadi saudara dalam Tuhan, ketika kita diciptakan manusia baru nih, itu akan sama seperti waktu Tuhan menciptakan Adam di Taman Eden. Ketika Tuhan menciptakan Adam di Taman Eden, kemudian mengambil tulang rusuknya menjadikan siapa? Hawa. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka tahu nggak Adam Hawa telanjang? Hawa tahu nggak Adam telanjang? Nggak tahu. Nggak tahu. Dia telanjang nggak tahu. Sebelum jatuh dalam dosa ya. Mereka tahu. Adakah pikiran seks waktu itu? Maaf kata eros? Nggak ada. Ketika mereka jatuh dalam dosa, baru situlah mereka tahu yang buruk dan yang jahat. Barulah tahu telanjang. Eros ada di situ. Tapi setelah dipulihkan dan kita nanti pulihkan nih dengan tubuh yang baru, itu kembali lagi nggak ada. Jadi jangan tanya, Daniel tanya, nanti pakai pakaian apa ya kita ya? Pakaian putih-putih ya? Aku pakai jas, saya pakai jas. Tanah jin. Nggak ada begitu, tanah jin, jas nggak ada. Terus pakaiannya apa? Jangan bikin pakaian apa? Kita nggak ada pikiran tuh telanjang, nggak ada. Oh, sidangnya telanjang, ini telanjang. Nggak ada itu. Nggak ada pikiran begitu. Ingat nggak? Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, adakah pikiran mereka telanjang? Hah? Nggak ada, sama-sama nggak ada. Adakah eros itu? Setelah jatuh dalam dosa baru ada. Begitu juga kita nanti di surga. Ya? Nggak ada. Jangan pikirin aku pakai apa, nggak apa. Udah tubuh yang baru pada. Pakaian yang baru. Nggak ada. Enggak. Tuhan, firman Tuhan nggak ada bicara pakaian baru, tubuh yang baru. Pakaian kekudusan itu. Kalalan putih kekudusan. Hidup dengan kudus. Layak dalam Tuhan. Itu yang masuk ke surga. Yohanes 4:13 dikatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya tempat di mana aku berada, kamu berada. Luar biasa itu kata murid-muridnya. Ketika kita sungguh dalam Tuhan, menjadi murid Tuhan yang setia, sama Tuhan katakan kepada kita. Di mana aku ada, kamu ada. Yesus katakan, di mana aku ada, kamu ada. Di mana Yesus berada? Di surga. Terus kita berada di mana? Di surga. Dia yang berkata, di mana aku berada, kamu berada. Terus kita bertanya, Yesus berada di mana sih? Ya, di surga. Terus nanti kita di mana? Ya di surga lah bersama Yesus. Kan begitu. Sesungguhnya, penekan lagi Wahyu. Di Wahyu 22 penekan lagi ayat 7. Sesungguhnya aku akan datang segera. Wah, luar biasa. Aku datang segera. Tadi kita katakan tadi nggak datang. Saudara Tuhan, ya. Satu hari bagi Tuhan 1000 tahun buat kita. Kita harus paham itu. Kalau Tuhan katakan segera ya. Terus kita merasakan satu hari 1000 tahun buat Tuhan. Misalnya Daniel, besok kan satu hari. Aku segera datang ke ini deh. Aku segera berangkat ke ini, ke Bandung. Besok kan, udah segera kan besok kan berarti kan? Satu hari kan? Bagi Tuhan, katakan begitu, 1000 tahun. Jadi kita mesti paham. Satu hari bagi Tuhan 1000 tahun untuk kita. Ini sebanyak dengan kairos Tuhan. Tuhan akan jawab doa kita. Enggak pernah terlambat, cepat. Tapi waktu Tuhan itu kairos. Jadi kita nggak tahu waktu Tuhan kapan Tuhan, nggak tahu. Waktu Tuhan yang tepat, kairos. Karena 1000 tahun sehari, 1000 tahun untuk kita lama. Ya dia bilang baru sehari. Ayo, ini Tuhan ngomong baru sehari 1000 tahun. Kita nggak sampai 1000 tahun dijawab Tuhan kan? Paling kita jawab Tuhan setahun, 2 tahun kan gitu kan? Jawab kita jawab doa Tuhan ya, bisa doa kita nggak jawab ya.
Udah sebulan 2 bulan kita merengek-rengek tuh, bersungut-sungut tuh. Setahun bersungut-sungut. Lama bener Tuhan gak jawab-jawab, udah bertahun, bulan-bulan bertahun nih sekarang udah ganti tahun gak jawab-jawab. Lama bagi lu, kok saya Tuhan, bagi lu lama. Bagi saya tuh baru berapa menit. Berapa detik. Karena 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun buat kita kan gitu. Saudara Tuhan, dia naik akan datang kembali. Kita lihat ayat yang tadi, yang 11 deh, saya baca nih ayat ini. Dikatakan nih, hai orang-orang Galilea. Nih itu ayat 11 tadi, kira 11. Dan berkata mereka, hai orang-orang Galilea, perhatikan. Saudara. Yes, malaikat ini mengatakan kepada siapa? Ketika Yesus naik ke surga, naik, tak naik ya. Kemudian muncul malaikat Tuhan kan? Malaikat Allah. Berkata pada orang situ yang menatap gini, bengong. Mangap, ada yang mangap. Untung situ nggak lalar ya, kalau masuk tuh. Kan mangap mereka. Pasti kita juga situ mangap lah, sama. Kalau kita situ yang mangap, pada gini. Naik Yesus. Nggak ada dulu mereka ngelihat itu, nggak ada. Sumur mereka nggak ada, nggak seperti pemandangan seperti itu, nggak ada. Pasti mereka terheran, ada yang mangap. Nggak. Ya untung waktu itu ke sekarang baik lalar sana nggak ada lalar ya. Kalau ada lalar masuk ke lalar. Ya. Terus datang malaikat Allah, hai orang-orang Galilea. Nah perhatikan, emangnya pertanyaannya, emang pada saat itu cuma orang Galilea situ? Enggak, bukan orang dari Galilea situ, banyak. Yang kumpul situ bukan hanya orang dari Galilea, banyak dari kota-kota lain yang kumpul di situ, yang melihat, menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Terus kenapa malaikat itu katakan Galilea? Saudara udah Tuhan, kita lihat pengertian sini. Galilea itu kalau kita masuk bahasa Ibraninya dan kita masuk ke bahasa Inggrisnya, itu Galilea itu spinning wheel namanya. Artinya spinning wheel. Spinning wheel apa sih? Roda berputar. Roda berputar. Ya, roda itu nggak pernah berhenti. Roda berputar yang nggak pernah berhenti. Maksudnya apa sih? Ini bicara tidak berhenti, bicara ketekunan. Hai orang-orang yang tekun, maksudnya gitu loh. Orang yang menantikan Tuhan, orang setia pada Tuhan, ini maksudnya. Hai orang Galilea, spinning wheel, sudah berputar, orang yang tekun. Tekun dalam Tuhan, ini maksudnya. Terus bagaimana apa yang kita harus lakukan untuk menantikan Tuhan? Spinning wheel itu tadi, gitu loh. Kita mesti tekun dalam Tuhan. Tekun apa? Kita harus tekun beribadah. Untuk kita menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya, yang pertama kita harus tekun beribadah. Jangan pernah berhenti beribadah. Itu maksudnya, gitu loh. Ayat ini. Bagaimana kita supaya tidak ketinggalan? Kita harus datang 2 kali, kan gitu. Jangan sampai ketinggalan. Yesus datang 2 kali. Repotnya kita ketinggalan. Udah datang ketinggalan ya. Semua terangkat, gua nggak terangkat nih. Mati situ lah. Antikris masuk, udah selesai. Penderitaan yang sangat amat. Udah nggak bisa dibayangkan. Penderitaan yang sebelum langsung nggak ada lagi. Penderitaan sangat penderitaan yang berat itu di situ tuh. Yang sangat berat di situ tuh. Antikris itu. Kok nggak terangkat kita, habis selesai lah. Sekarang aja kita nggak makan ya, kita nggak makan sehari 2 hari, sama saya juga, susah kan. Terus kita mesti cap 66, pengertian cap itu berarti bisa pengertian, pokoknya kita mesti dikasih tanda lah dari binatang itu. Kalau nggak bisa makan, kita nggak bisa makan. Kita masih makan sehari 2 hari aja, udah kita sakitnya bukan main. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, mau. Akhirnya kita iya deh cap lah, udah neraka. Begitu cap, tep, milik iblis 666, selesai neraka, habis. Bagaimana kita menantikan Yesus dan 2 kalinya supaya kita terangkat? Tekun beribadah, Tuhan katakan. Jangan kau menjauhkan pertemuan ibadahmu seperti yang biasakan beberapa orang. Tapi malaikat saling mengasihi menjelang hari Tuhan yang mendekat. Roma Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 12 ada udah mengatakan demikian, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadahmu seperti yang biasakan beberapa orang yang kata-katakan Tuhan.
Mari kita saling menasihati, semakin melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan yang mendekat. Supaya kita terangkat. Maksud kita Yesus yang kedua kalinya. Maksudnya itu. Yang pertama saudara dalam Tuhan, kita mesti tekun beribadah gitu. Yang kedua, kita harus tekun berdoa. Doa nafas rohani kita. Kita bayangkan coba kalau kita nggak berdoa, ayo. Kita gampangkan, oh nggak berdoa, besok lupa lagi, besok lupa lagi, gitu aja terus lah. Kan begitu, ya kan, gampangkan. Padahal kalau kita ngerti itu nafas rohani kita, coba tekep mulut sama hidung, nggak napas, mampus. Ya kan, tekep hidung nggak mau sah, gua malas lah bernapas lah, tekep dulu, udah. Coba 5 menit ya kuat deh, kuatnya 5 menit ya kita ya. Semenit kuat saya semenit. Tapi begitu berapa menit gak harus 10 menit sononya, mampus. Terus kita gampangkan hal rohani. Kita bilang doa besok aja, gampang. Besok ya bisa. Besok lagi lupa lagi, besok ya udah mati rohani. Pengertian. Ketika mati rohani tandanya apa rohani? Marah-marah mulu, dapat tersinggung, bikin ribut, ya kan? Bikin masalah, ya kan? Sakit hati sama orang, akal pahit, itu mati rohani. Sakit rohaninya karena tandanya itu. Terus yang begini sakit hati gini, akar pahit ini naik ke surga nggak bakal. Tapi ya sakit hati, tapi gue mau ke surga, enggak, mimpi lo. Orang sakit hati akar pahit mau ke surga, mimpi, nggak ada. Nanti sakit hati di surga lo bikin sakit orang lain lo, bikin ribut orang lain lo di surga sama-sama. Ya, ini si Bado itu bikin sakit hati orang lain nih, bikin ribut mulu di surga. Bikin ribut ya surga. Emang gitu. Emang di habitatnya begitu, habitnya gitu kan. Karakternya begitu, mau surga, ya bikin ribut di surga. Yang begini masukin aja sebelahnya dah. Kan gitu. Daripada bikin ribut di surga, sebelahnya aja lo situ. Ya kan? Pentingnya ya, Daniel katakan apa? Daniel 6:10, 3 kali sehari aku berlutut berdoa pada Tuhan. Karena kenapa? Daniel menyadari itu kebutuhan dia, kebutuhan rohnya. Dia perlu Tuhan, dia perlu berdoa, dia perlu kekuatan. 3 kali sehari aku berdoa berlutut, memuji menyembah Tuhan. Bayangin lo 3 hari sekali kita berapa? Jangan katakan aku sehari, dia 3 kali juga. Bahkan 4 kali. Kapan tuh? Ya doa pagi, sebelum makan doa. Siang doa, malam makan doa, mau tidur doa. Doa bagaimana Tuhan berkati makanin, amin. Ya begitu, bukan nggak masuk hitungan. Dan itu bukan begitu, berlutut puji menyembah Tuhan, dia sembah Tuhan, haleluya haleluya, kan gitu. Sembah dia, Yesus luar biasa, Yesus baik, dahsyat engkau Tuhan, kemuliaan bagi engkau, itu yang dilakukan. Jehovah apa, Allah menyembuhkan, Jehovah Jireh menyediakan, kan gitu. Menyembah engkau Allah, layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, disembah Tuhan. Terus menyembah Tuhan, baru dia berdoa, berlutut berdoa. Itu yang dia lakukan. Sama Daud juga demikian, 7 kali saling memuji-muji Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. 7 kali sehari aku memuji. Kenapa Daud mampu di dalam masalah pergumulan, tekanan dihadapi? Bahkan Mazmur 23 katakan, dalam bang maut dia mampu lepas dari bang maut karena dia 7 kali sehari berdoa pada Tuhan. Ini kuncinya. 7 kali usaha. Ada kekuatan dari Tuhan, ada kemampuan dari Tuhan. Kalau nggak begitu kita nggak mampu, sudah dalam Tuhan nggak mampu. Kalau dengan begitu nggak mampu nih, nggak mampu. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kedangan kita nggak mampu. Masalah belum kita masalah rumah tangga, masalah kesehatan, banyak masalah kita. Rumah tangga kita, keuangan lah, kesehatan, uangnya banyak, tapi kesehatannya bagus, kesehatannya, rumah tangganya, anaknya bagaimana? Itu tekan-tekan dari tempat bisnisnya bagaimana? Kalau kita nggak kekuatan Tuhan, kita nggak mampu. Mau kaya semanapun kau saudaraku, nggak bisa mampu kita. Jangan kita andalkan tangan kita, mudah-mudahan kita kaya, nggak perlu Tuhan lah, gue mampu, nggak bisa.
Bukankah rohmu, Tuhan katakan rohku, kata Tuhan. Bukan kuasa kita, tapi karena Tuhan. Dan itu memampukan Daniel untuk memampukan Daud di dalam masalah yang dihadapi. Karena dia berdoa pada Tuhan dan Roh Kudus menguasai dia, menguatkan dia. Ya kan? Roh yang dalam kita memampukan kita. Sebab waktu Yesus naik ke surga kan gitu. Aku naik surga, tapi aku memberikan roh kudus, roh penolong kepada kamu. Kamu tidak akan menjadi yatim piatu, tapi aku memberikan roh penolong, roh kudus, menghibur, menguatkan, memampukan kita mengucap syukur. Itu roh kudus. Roh kudus dalam kita, Tuhan, saudara dalam Tuhan. Kita mampu bersyukur. Kita mampu, Tuhan, menghadapi masalah-masalah apapun yang kita hadapi. Ya kan? Tadi kan kesaksian Bu Tapea, memang kalau kita selami ya, kita ini berat emang, Bu Tapea berat. Yang dialami itu berat, ya kan? Ngalami begitu, suami udah nggak begitu. Belum kalau ekonominya mantep, yang mau juga begitu, kata morat-marit begitu. Udah ekonomi morat-marit, penyakit lagi, wow, ya kan? Oh kalau penyakit, tapi ekonomi enggak dong. Bisa nunjang kan ini udah begini. Tapi karena ada Roh Kudus menguatkan, mampu bersyukur itu. Karena Roh Kudus dalam diri Tapea, sehingga mampu dia bersyukur walaupun keadaan masalah yang menekan, kejepit, masalah ekonomi, masalah suami sakit, itu nggak mudah untuk dilalui, nggak mudah untuk dilalui. Dan tetap mau beribadah, bersyukur pada Tuhan, itu nggak mudah. Tapi karena Roh Kudus yang ada dalam diri Ibu Tapea memampukan Ibu Tapea untuk menjalani hidup ini dengan rasa syukur, dengan bersyukur pada Tuhan, mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dan tetap berharap pada Tuhan. Luar biasa kan? Luar biasa saudara dalam Tuhan. Tetap berharap, ya kan? Dan pengharapan dalam Tuhan, firman Tuhan katakan tidak sia-sia. Ya? Tetap tekun berdoa, tetap tekun menunaikan firman Tuhan. Nah, tekun merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Jangan kau lupa perkan, tapi renungkan siang dan malam, supaya engkau berindah hati sesuai dan tulis dalamnya. Dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1:8 katakan. Jangan lupa perkataan firman. Renungkan siang dan malam, renungkan dan lakukan tentunya maksudnya, gitu loh. Karena itu makan rohani kita. Kalau kita nggak dikasih makan rohani kita, lemas kita. Sama kita makan ke Basari. Basari mungkin kuat, tapi lemas. Pasti lemas, kuat kan, nggak mati. Iya, oke, nggak mati lo, nggak makan sehari, gue tahu. Tapi lemas. 2 hari, tambah lemas ya, 3 hari, nggak tahu udah mati kali. 4 hari, ada 3 hari yang kuat, oke lah, 4 hari mati. Ya kan? Kolab dulu lah, kan gitu kan, masuk ICU mati dia kan. Terus kita nggak makan rohani, untuk rohani kita nggak makan gitu, nggak baca Alkitab gitu, nggak perkatakan firman Tuhan itu gitu.